Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, saya Amin, salah satu guru PAI di SMP 11 Satap, Liukan, Tupak Biri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210012555120 pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP 11 Satap, Liukan, Tupak Biri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Semester 1 dengan model pembelajaran PBL Project Back Senin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Saya minta Saudari Fitri memimpin doa. Fitri. Doa belajar. Marilah kita bersama-sama doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Saya periksa kehadirannya sebelum belajar. Saya periksa kehadirannya. Muhammad Nur Rizky, Sakit, Bu. Marwan, Muhammad Baim, Hadir, Bu. Muhammad Fahri Ramadan, Hadir, Bu. Muhammad Lutfi, Hadir, Bu. Sabir, Hadir, Bu. Sunati, Hadir, Bu. Sulfahmi Amran, Hadir, Bu. Anissa Miftahul Jannah, Hadir, Bu. Armisha, Hadir, Bu. Arni Sulistiani, Hadir, Bu. Usna Ramadhani, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Sakia Ramadhani. Hadir, Bu. Sebelum memulai pelajaran, bagusnya itu kita awali lagu nasional. Indonesia Raya saja. Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, siapa yang tahu kemarin materinya tentang meyakini, tentang mencintai Al-Quran? Saya, Bu. Inspirasi Al-Quran melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Siapa di sini cara mencintai Al-Quran? Lupis akan Memperbaik, membaca, mengamalkan kualitas serta larangan sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. ya betul. Ada lagi cara menjaga lingkungan alam dan melestarikan lingkungan. Fitri, Mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, mengelola sampah dengan bijak, menanam pohon, menggunakan transportasi berkelanjutan, serta mendukung produk ramah lingkungan yang menjaga ekosistem laut. jadi itulah kemarin pembahasannya tentang menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Jadi kita lanjut. Ini kitab-kitab Allah. Baik, panduan itu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencipta Al-Quran yang toleran. Sebelum membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencipta Al-Quran yang toleran, siapa di sini yang tahu pengertiannya iman? Saya, Bu. Lupi, silakan. Imam adalah meyakini dengan sepenuh Sepenuh apa? Iman adalah meyakini sepenuh hati. Iman adalah meyakini sepenuh hati atau pengakuan tentang adanya kitab-kitab Allah. Iman berarti membenarkan apa yang ada di hati atau keyakinan. Apa yang siapa tahu di sini? Rukun iman kepada kitab-kitab Allah ada beberapa? Tiga. Ketiga. Rukun iman yang ketiga. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kitab-kitab itu
yang berfungsi sebagai cahaya dan penutup bagi manusia. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Baiklah, kita menyanyi. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Kita ulang lagi. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Jadi kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Nabi apa? Nabi apa? Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Nabi Musa. Sekitar abad keberapa, Fitri? Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Di wilayah Bisa di wilayah apa? Bisa di wilayah apa bisa? Di wilayah Israel dan Mesir. Kitab Taurat itu berbahasa apa? Kitab Taurat berbahasa apa? Marwan? Marwan? Kitab Taurat berbahasa apa? Kitab Taurat berbahasa Ibrani. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Yaitulah ayat tentang kitab-kitab Allah. Baik, saya akan kasih tugas per kelompok dan tugas individu. Karena kalian sudah tahu saya kasih tugas. Tugasnya dikerjakan ada di per individu dan per kelompok di situ. Jawabannya nanti dikasih di belakang, nanti dipanggil ke atasnya kalau selesai.
Ini berkelompok. Ditulis jangan pakai nama bisa bilang. Apa? Ini kerjakan. Ini. Ya. Kalau ini didiskusikan ke kelompok, baru dijawab pertanyaannya juga. Itu ini dia yang dua kita naik di anu naik ya di atas. Ini jawab sendiri. Ini dijawab sendiri. Ini dijawab berkelompok. Nanti semuanya naik di sini, naik di sana untuk menjawab. Iya. Satu yang menjawab. Satu dia yang membacakan. Tapi itu yang soalnya yang ini jawab sendiri lah. Yang ini yang dikerjakan. Ini yang dikerjakan individu, ini kelompok. Ini yang di kelompoknya ini. Ini. Iya. Digunakan biasanya. Ini kelompok. Sebentar saya panggil satu kelompoknya. Satu dia yang baca di atas. Sama jadi yang ini. Nah, ini. Buat apa kan ada yang ini untuk kalian ini ditujukan per orang ini per kelompok. Ini saya juga. Ini sama nih. Ini juga ini yang dia iya. Kalau itu kelompok dia nomor kan satu kelompok ini. Jadi satu jawabannya Samsung aja jawabannya tuh. Lagi kalau saya di video itu juga tadi lupa. Itu yang tiga itu orang. Ini berkelompok. Ini ya satu orang. Ini kelompoknya jadi ini nanti kalau selesai ini semuanya menaik satu yang jelaskan. Iya satu jawaban. Yang itu dia yang tiga ya. Yang tiga sama ada tiga. Ini. Jadi satu orang. Ini kelompok nanti semuanya naik. Tapi yang jelaskan gitu. Saya kasih waktu 10 menit kerjakan.
Kita beri ke bawah. Apa jangan? Kuncinya. Itu kan perorangan, yang itu perorangan kan itu satu orang yang jauh. Berarti ini ya, pasti beda-beda jawabannya tuh. Nah ini jawabnya. Ini perorangan. Apa perbedaan Al-Quran? Selesai? Selesai, Bu. Baik, kita akan memulai diskusinya. Baik, kita akan memulai diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Naik ke atas untuk membacakan hasil diskusinya. Semuanya naik. Ya, semuanya naik. Ada yang mewakili membaca. Naik semua. Tugas dari kelompok 1. A. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Sedangkan kitab Injil ada sebagian yang menghapus hukum pada kitab sebelumnya yang tidak sesuai pada zaman itu. B. Contoh sikap toleransi. 1. Hidup berdampingan dan bersikap harmonis. 2. Kita selalu menghargai agama yang berbeda dari kita. Ya, apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Kelompok 2. Kelompok 2 naik lagi. Nomor 2. Kelompok 2. Jawab. Tugas Kelompoknya. kelompok 2. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Nabi Muhammad SAW merupakan rasul terakhir dan meyakini bahwa Al-Quran. 2. Al-Quran bernilai ibadah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan menjamin keaslian Al-Quran. Ada yang mau bertanya? Kenapa tidak ada yang bertanya? Kelompok 3 naik semua. Naik. Jawabannya siapa? Itu yang ini. Tugas kelompok A. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab-kitab sebelumnya sudah diubah dan dikurangi. B. Saling menghargai antar agama
dan memberikan rasa saling menghargai. 2. Menghormati agama yang di bawah agama lain. Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti kan? Bentar saya tanya. Jadi pembahasan tadi itu tentang apa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa perbedaannya kitab-kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya itu? Al-Quran merupakan Al-Quran merupakan kitab-kitab terlengkap dan abadi sepanjang masa. Sedangkan kitab-kitab lain sudah ditambah, dikurangi, sudah ditambah dan dikurangi, diubah-ubah. Nomor 2 itu apa? Nomor 2, berikan 2 contoh sikap toleransi. Toleransi itu yaitu menghargai antar agama, menghormati agama lain, memberikan keharmonisan dan rasa aman kepada agama-agama lain untuk beribadah. Itu jawabannya dari 2 lagi. Yang kedua, apakah sudah mengerti? Mengerti? Jadi poin-poin pentingnya yaitu nama-nama beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab Allah adalah apa? Bahwa kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk bagi umat-umat terdahulu. Ada berapa kitab Allah? 4.
Itulah kesimpulan dari materi yang saya bawa tadi tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencipta Al-Quran yang toleran. Jadi sebagai umat beragama kita harus menghargai agama orang lain atau lingkungan sekitar kita. Jadi ada yang bisa menyimpulkan di sini dari kelompok 1. Simpulkan tadi itu materi pengertian kitab-kitab Allah. Baik, kita akan melakukan game yang tidak bisa menjawab akan disuruh disuruh menghafal surat kecil, surat pendek.